Dan sebaliknya, ketika nafsaniyah kita itu gemuk, secara otomatis maka rohaniyah kita juga menjadi kurus, karena tempatnya sama. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, yang dimaksud dengan nafsaniyah itu adalah kebutuhan hidup kita yang berkaitan dengan emosi kita. Sedangkan rohaniyah itu adalah kebutuhan hidup kita yang berkaitan dengan spiritual atau dengan rohani kita. Saya sengaja hanya menyebut dua macam kebutuhan ini, karena kebutuhan yang lain tidak ada kaitannya dengan zikrullah. Ada kebutuhan jasmaniyah atau physical needs, ada kebutuhan akalaniah atau intellectual needs. Nah, kembali bahwa hati kita itu mempunyai dua kebutuhan yang dua-duanya mestinya seimbang. Kalau tidak seimbang, maka namanya juga nggak seimbang. Kita kalau hanya memenuhi kebutuhan nafsaniyah kita, maka kita menjadi jauh dari aktivitas yang mendukung, memperkuat, meningkatkan derajat spiritual kita. Nah, kemudian yang harus diketahui adalah kebutuhan nafsaniyah ini berupa hiburan, berupa kesenangan, termasuk di dalamnya, maaf, hubungan seksual yang halal ya suami istri. Kalau yang haram ya yang penting hubungan seksual dengan siapa saja, itu yang haram. Kalau yang halal, hubungan seksual suami istri. Hubungan seksual ini juga dalam bentuk apapun, selama masih suami istri, itu masih diperbolehkan. Nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum. Istri-istri kalian itu bagikan ladang bagi kalian, maka lakukanlah, perlakukanlah ladang itu sesuai dengan kesenangan kalian. Jadi kalau hubungan seksual yang halal, yang saya maksud antara suami istri, itu bentuknya apapun. Bahkan kalau sampai terjadi hubungan seksual itu, ada istilah dulu waktu saya muda itu BTL, batak tembak langsung, maka itu berlawanan dengan sunnatul Rasul. Jadi hubungan seksual itu harus ada atau didahului dengan mula'abah. Mula'abah itu ya main-main lah. Jadi ya apapun bentuknya, saya agak repot juga untuk memberikan contoh ya. Itu salah satu, itu bukan karena apa? Bagi yang mungkin sudah jomblo, itu kan nggak bisa melakukan itu. Ya masih ada kebutuhan nafsaniyah yang lain. Ibaratnya, kalau untuk kebutuhan jasmaniyah kita itu membiasakan dengan nasi dan lauknya, kalau kemudian tidak bisa makan nasi dengan berbagai alasan, masih tetap bisa
memenuhi kebutuhan jasmani dengan selain nasi. Mau pizza kah, mau hamburger kah, atau mau pisang rebus, singkong rebus, itu untuk jasmani supaya kuat. Bahkan untuk lebih kuat lagi itu senang olahraga. Jadi penting untuk mengimbangi agar supaya hati kita itu tidak hanya cenderung kepada akhirat. Al-Quran sendiri berpesan bahwa wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagian kamu yang ada di dunia. Kita hanya ngaji, hanya zikir, hanya selawatan tanpa memenuhi kebutuhan nafsani kita. Padahal nafsu itu sendiri diciptakan oleh Allah untuk kita semua agar supaya hidup kita itu tidak seperti malaikat. Jadi kalau kita hanya cenderung ke atas terus, ke langit terus, kemudian kehidupannya seperti malaikat, itu juga berarti menyalahi fitrah, menyalahi eksistensi kita sebagai manusia. Dan sebaliknya kalau kita hanya mementingkan kehidupan duniawi, semua kebutuhan nafsani kita penuhi, tanpa pernah ngaji, tanpa pernah berzikir, tanpa pernah beribadah, maka kecenderungan kita itu ya hidupnya seperti, maaf, saudara kita yang tidak punya akal itu atau binatang. Jadi prinsipnya, jangan kamu atau jangan kita itu menjadi malaikat, tapi jangan juga kita itu menjadi hewan melata. Ibu-ibu rahimakumullah. Nah, pertama tentang nafsani ini. Pernah ada dialog antara iblis dengan Nabi kita Muhammad SAW di dalam kitab Izzatun Nasihin. Di sana disebutkan, wahai Muhammad, ahlaktun nasa bidzunubi. Saya hancurkan manusia itu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kalau orang cenderung sering berbuat dosa, maka tinggal menunggu kehancurannya yang itu sangat diidamkan oleh iblis. Wa ahlakuni bil istighfar wa biqauli la ilaha illallah. Kemudian manusia menyerang balik saya dengan banyak beristighfar. Maka Rasulullah SAW yang bisa dikatakan tidak punya dosa karena memang maksum, itu baca istighfar tidak kurang dari 100 kali sehari. Nah, kita baca istighfar berapa kali? Bukan nggak pernah, sering. Habis sholat 3 kali, paling tidak kan itu. Kali 5 sholat udah 15 kali. Belum lagi kalau lagi kaget mendengar informasi, astagfirullah, begitu harus istighfar 1 kali. Jadi sering-sering kaget supaya sering baca istighfar. Kemudian selain dengan istighfar adalah dengan ucapan la ilaha illallah. Tinggal apakah la ilaha illallah yang kita anggap sebagai
amunisi untuk menyerang iblis itu bisa benar-benar menyerang iblis atau tidak. Maka di sini perlu introspeksi masing-masing. Ketika mengikuti pengajian biasanya ada tahlilnya juga kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apakah berla ilaha illallah itu cukup di mulut saja? Atau juga harus fokus memahami, meresapi kalimat tersebut yang akan membuat atau membentuk karakter kita menjadi orang yang benar-benar la ilaha illallah. Saya coba menjelaskan dari yang paling ringan dulu. La ilaha illallah hanya di mulut saja. Bermanfaat apa enggak? Kalau ustadz muda yang mengatakan percuma. Ngapain juga mulut sampai berbusa kalau kemudian hanya di mulut saja, hati dan pikirannya kemana-mana. Ini kalau ustadz muda, namanya percuma. Tapi kalau ustadz yang sudah tuha, yang sudah banyak membaca, kemudian juga mempraktikkan kalimat tersebut, ketika ada orang yang tanya, apakah saya? Atau pertanyaannya bukan begitu, tapi guru, saya ingin membaca la ilaha illallah yang bisa mempengaruhi bukan hanya hati dan pikiran, tetapi juga perilaku kita. Bagus keinginan itu, tapi saya nggak mampu. Ya bersyukurlah. Orang nggak bisa disuruh bersyukur. Kenapa? Karena engkau telah menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu anggota tubuhmu mampu berla ilaha illallah, yaitu mulutnya mampu. Sebab apa? Enggak semua orang bisa berla ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah ini satu zikir, satu ucapan yang memang Allah ciptakan untuk semua manusia, bahkan yang tidak punya bibir pun sanggup membaca la ilaha illallah. Kasih sayang dari Allah menciptakan kalimat luar biasa, afdhalul dzikri. Semua orang seharusnya mampu. Saya pernah, cobalah ibu-ibu nanti pulang berkaca, pegang bibirnya, ucapkan la ilaha illallah tanpa bibir bergerak. Bisa. Coba ya. La ilaha illallah. Ya walaupun tidak fasih sekali. Bisa. Kalau saya katakan bersyukurlah, mempunyai salah satu anggota tubuh yaitu bibir, mulut, bisa berla ilaha illallah, karena memang banyak orang yang sempurna, bibirnya masih ada tapi tidak bisa mengucapkan itu. Kita di sini aja banyak yang la ilaha illallah, apa Allah saja menjadi Allah. Jadi kita bersyukur kalaupun hanya bibirnya saja yang bisa berdiri. Kenapa harus bersyukur? Karena memang Allah menjanjikan akan memberikan tambahan nikmat kepada siapapun yang mau menyukuri nikmatnya. Ibu yang suaminya penghasilannya masih kecil, bersyukur. Walaupun nanti mungkin rezekinya masih kecil terus, tapi kecilnya itu kecil yang berbarokah. Gajinya dari dulu 2 juta sebulan,
Tapi kan ya anak semakin gede dibiayai mampu saja ya, walaupun dengan berkeringat, walaupun agak capek. Karena berkah. Jadi syukur itulah yang kemudian kalau untuk orang yang berzikir, karena syukur Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat akan memberikan anugerah lebih, yaitu bisa berzikir bukan hanya di mulut tapi juga hati dan pikiran. Mengenai zikir ini memang Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuqin ilallahi wa afdaluha indallahi wa ashaluha indal ibad." Ya Rasul, tunjukkan kepada saya jalan yang paling dekat kepada Allah dan paling utama di sisi Allah, kemudian yang paling mudah kita jalani. Apa jawaban Nabi? Qul la ilaha illallah Muhammadan ainai wa rafi'an sautak. Ucapkan la ilaha illallah dengan mata terpejam dan dengan suara tinggi. Dengan mata terpejam, ini perlu dijelaskan, kalau zikir disunnahkan mata terpejam. Maksudnya supaya ketika zikir itu tidak melihat kemana-mana, fokus, sehingga nanti zikir kita itu merambah ke dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita zikir matanya melek, melihat ke sana kemari, zikirnya nggak sempat meresap. Rafi'an sautak, juga disunnahkan mengeraskan suara. Ya kalau zikirnya Allah, Allah itu sunnah pelan. Nah, kalau kita zikir Allah, Allah keras, ya lucu jadinya. Allah, 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 Allah. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah itu memang disunnahkan keras. Baik zikir bersuara keras maupun bersuara pelan, dua-duanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau melihat ada jamaah, ini kok zikir nggak ada suaranya, kayak patung diem, nggak boleh itu. Karena yang diem juga pernah diajarkan, yang suara keras juga pernah diajarkan. Yang diem dalam sejarahnya itu Rasulullah SAW mengajarkan zikir kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakrin, qul Allah Allah fi qalbik. Abu Bakar, ucapkan Allah Allah dalam hati. Kalau dalam sejarahnya itu, kenapa kok mengajarkan berzikir di dalam hati? Karena pelajaran ini disampaikan oleh Rasulullah ketika sedang bersembunyi di Goa Thaur. Nah kalau Nabi menganjurkan zikir yang keras, ya bisa ditemukan oleh orang kafir yang sedang mengejarnya. Ini artinya kalau melihat sejarahnya juga, berzikir mau keras mau pelan, lihat situasi. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa sering berzikir dan ini berproses,
berproses menuju kepada zikir yang tadi saya katakan, dengan terpejam, dengan suara lantang, akhirnya meresap ke dalam jiwa, ke dalam hati dan pikiran. Maka ini menjadi terapi kita untuk menenangkan hati kita. Tadi sudah saya katakan bahwa ketenangan hati itu, yang saya sebutkan, hati itu terdiri dari dua unsur. Lagi galau, lagi marah dengan suami, lagi susah, lagi sedih, cari hiburan. Tenang. Apakah nonton TV, atau kepencet-pencet HP, atau keluar ke klub, cari hiburan. Tapi ketenangannya itu bersifat sementara. Karena apa? Karena waktu itu yang diberi makan bukan rohani kita, tetapi nafsani kita. Yang sifat nafsu itu apabila sudah dikasih makan, bukannya kenyang, tapi terus-menerus pengen makan. Itu memang sifatnya nafsu. Saya pengen punya motor seperti yang dimiliki oleh tetangga. Ingin. Ketika terpenuhi, senang. Ini yang senang nafsu. Tapi begitu sudah punya, kok cuma satu, pengen beli lagi untuk anak saya. Kok cuma dua, pengen beli lagi untuk menantu saya. Dan seterusnya, enggak akan habis. Karena itu, memenuhi kebutuhan nafsani, kita harus bisa mengatur secukupnya, jangan sampai berlebihan. Jadi ibu-ibu ada yang senengnya nonton TV, silakan. Tapi ingat, kalau selalu dipenuhi keinginan nafsu kita, nafsani kita, maka tadi saya katakan rohaninya itu akan menjadi kurus. Orang kurus biasanya malah nggak doyan makan. Diajak ngaji, susah. Ngapain juga ngaji nggak menghibur. Ngapain juga zikir nggak menghibur. Ngapain juga baca selawat nggak menghibur. Karena nafsaninya yang terus-menerus pengennya makan, rohaninya sudah tidak enak makan. Maka kemudian dalam berzikir itu ada istilah zikrul lisan ma'al qalbi takallufan. Zikir dengan mulut disertai hati tapi dibebankan, dilatihkan. Nggak bisa kita itu senang berzikir spontan, bertahap. Bagaimana supaya bisa zikir itu masuk ke hati walaupun bertahap dan perlu latihan? Siapa pelatihnya? Kalau ibu senam ada pelatihnya enggak? Bayar kan senam. Sekali ikut 15.000 atau 25.000 sekarang. Kalau menjadi pelanggan, ada istilahnya pelanggan itu, 100.000 sebulan. Kita rela mengeluarkan uang demi untuk kesehatan tubuh kita. Dan itu boleh. Asal ada keseimbangan juga, kita memenuhi kebutuhan ukhrawi kita. Kita hanya duniawinya saja. Diajak ke akhiratnya ngaji bayar nggak? Oh enggak. Ya kalau dianggap bayar, ya bayar seikhlasnya lah. Karena kadang-kadang ada yang keliling itu mengedarkan itu ya, plung itu nggak tahu berapa. Tapi kayaknya
Biasa nggak orang kalau ada yang keliling tuh seperti orang senam itu bayarnya 15.000, kayaknya enggak juga. Karena apa? Dan ini juga wajar, kita kan lagi hidup di dunia, yang kita rasakan dunia. Jadi kalau kita mementingkan dunia, ya memang seharusnya. Karena lagi hidup di dunia. Sedangkan di akhirat kan nanti. Tapi kalau mempunyai keyakinan bahwa akhirat lebih abadi dibanding dengan dunia, akhirat lebih berharga dibandingkan dengan kehidupan dunia. Wong hidup sehari di akhirat bagaikan hidup 50 tahun di dunia. Maka orang-orang yang menyadari itu, dia akan mengutamakan kebutuhan rohani supaya rohani kita itu tidak kering kerontang, supaya tetap nikmat mendengarkan pengajian, nikmat mendengarkan selawat atau bahkan mengucapkannya, nikmat berzikir dan seterusnya. Hanya tadi kan wala tansa nasibaka, jangan sampai melupakan bagian yang dunia, karena kita hidup di dunia ini. Wah, saya demi akhirat, saya rela di dunia sakit terus sepanjang tahun, misalnya. Enggak juga kan? Pengennya ya hidup sehat, supaya ibadahnya juga lebih enak. Karena ketika kita kurang bisa memelihara kebugaran, kesehatan tubuh kita, maka di dalam beribadah itu juga mengalami hambatan. Saya yang hanya kaki saja diberi cobaan oleh Tuhan sudah 4 tahun ini, nggak bisa duduk tahiyat, bahkan kurang lebih 2 tahun tidak bisa bersujud. Itu saja sudah, wah gimana? Tapi karena ada keyakinan Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Tahu, Tuhan, akhirnya ya happy-happy saja menghadapi akhirat, ya happy, menghadapi dunia juga alhamdulillah happy. Kembali kepada takallufan tadi. Kalau senam ada guru senamnya, itu kebutuhan duniawi. Maka untuk zikir juga ada guru zikirnya. Jangan sampai kita itu karena sedemikian ingin agar supaya saya cepat bisa melakukan zikir yang baik, supaya rohani kita semakin meningkat dan seterusnya, tergesa-gesa ada orang pakai serban pegang tasbih terus, wah ini nih guru nih, ternyata bukan guru dia, tapi pura-pura jadi guru. Sekarang ini banyak orang berpura-pura. Saya pakai kata berpura-pura itu untuk menghaluskan dari kata yang kasar, menipu. Asal hidungnya mancung, pakai serban, bahasa Arab bagus. Wah ini Habib ini perlu dihormati ini. Saya perlu ilmunya dari dia. Bahkan kemarin itu ada postingan yang saya agak gelik juga. Ada semacam apa itu istilahnya? Saya lupa istilahnya, tapi sering saya lihat. Jadi bekas minumnya Habib itu ditawarkan, nih bekas minum Habib, berkah. Berani berapa? 10.000. Wah, masa mau berkah dapat cuma ngasih 10.000? Ada yang lebih atas lagi, ambil lagi bekasnya. Ayo ini berkah. Kenapa orang sampai mau mengorbankan uang, menghormati orang, mencintai orang hanya dengan penampilan? Karena bisa jadi
Orang yang mirip dengan orang Arab itu bukan Habib, bisa jadi banyak. Malah juga banyak yang memang keturunan Nabi, tetapi hidungnya nggak mancung. Kenapa? Ini ya doa leluhur kita juga. Para wali dulu itu dalam doanya begini. Allahumma ya latif, ya latif, ya latif, ya man wasi'a lutfu ahlas samawati wal ard. Allahumma inna nas'aluka bi khafiyyi lutfikal khafiyyi an tukhfiyana fi khafiyyi lutfikal khafiyyi. Yang ada kaitannya dengan penyamaran yang saya terjemahkan. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu demi tersembunyinya kelembutanmu yang tersembunyi. Hendaknya engkau sembunyikan kami dalam tersembunyinya kelembutan engkau yang tersembunyi. Oh, bahasanya mulut-mulut ya. Kalau sederhananya, ya Allah, rahasiakanlah aku ini serapat-rapatnya sehingga orang lain tidak tahu. Itu doanya semacam itu, para leluhur kita, orang-orang tua kita, ulama kita itu. Sehingga karena doa dan karena upayanya supaya tidak begitu dikenal sebagai orang hebat, pengennya seperti orang biasa-biasa, anaknya, kamu cinta sama itu, ya udahlah nikah. Yang penting saling mencintai. Tidak kemudian, kenapa kamu cinta dengan orang itu? Orangnya pesek. Kamu itu keturunan Nabi, jadi harus dengan keturunan Nabi juga. Nah ini, kok ada diskriminasi? Dari pembauran itulah kemudian turun-temurun ada banyak zuriyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian penampilannya sudah tidak seperti orang Arab, sehingga kalau yang tidak kenal silsilahnya itu ya dianggapnya orang biasa, dan itu memang yang diharapkan. Kenapa? Jangan sampai anak keturunan saya itu membanggakan nasabnya, membanggakan keturunannya, sehingga karena bangganya itu lalai dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Jadi yang baik keturunan ulama, keturunan habib, keturunan ustadz, karena memang tidak diperkenankan untuk membanggakan, berbanggalah dengan dirimu, dengan ilmumu. Laisal fata mangkana yakul kana abi. Innamal fata mangkana yakul ha anaza. Bukan orang yang baik kalau dia mengatakan, oh ayah saya dulu begini, ayah saya dulu begini, leluhur kami begini. Yang bagus itu adalah, ini loh saya, seadanya semacam ini. Walaupun dia keturunan yang luhur, keturunan yang utama. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, tadi saya lagi menjelaskan guru. Nah, jangan sembarang guru yang akhirnya seperti yang terjadi di beberapa wilayah itu. Biasanya saya sebut nama apa? Nama kota dan sebagainya, tapi kadang-kadang saya takut kalau ada orang yang berasal dari kota itu kemudian tersinggung. Jadi ada kejadian begini, sudah berguru ke guru zikir tadi karena penampilan, ternyata Bu, Pak, sampean ikut saya kan pengen masuk surga ya. Ahli zikir kan masuk surga.
Ya tentu, oh jelas. Mau surga yang pinggiran atau yang agak ke tengah, atau yang bercampur dengan saya, atau bergabung dengan Nabi, terus gimana itu? Ya kalau cukup di pinggiran, nah cukup 5 juta ini, sini. Nggak ada. Oh ya kalau gitu nggak usah ikut masuk surga, pelit kayak gitu. Itu sampai ada yang 100 juta itu. Tergantung apa namanya tempat nanti. Ini karena keliru berguru kepada orang yang hanya penampilannya sebagai guru pikir, biasanya maaf, itu yang gini-gini terus yang tasbihan. Saya pengen jadi orang biasa, saya nggak pernah pegang tasbih. Loh, pikirnya dihitung ya, gini aja. Karena kalau bertasbih, asosiasinya sudah orang alim, orang biasa saja, nggak pernah. Tapi bukan berarti yang bertasbih itu jelek, karena bertasbih juga dalam rangka hati-hati supaya hitungannya tepat. Jadi bagus-bagus saja. Nah, kalau begitu guru yang bagaimana yang kita cari? Ya yang pertama ya yang memang ngajak berzikir dan dia sendiri berzikir. Ini ada ya sebagian lah. Jamaahnya banyak, baca selawat. Gurunya sendiri ngobrol dengan tamu yang lain. Mungkin pernah ibu saksikan itu di sebuah majlis itu. Lah ini majlisnya suruh baca salawat, suruh berzikir, gurunya, kiainya ngobrol dengan, kalau berzikir bareng-bareng, malah bila perlu gurunya lebih bagus supaya diikuti oleh jamaahnya. Tadi sedang menjelaskan, oh ya, satu, guru itu setelah dilihat penampilannya juga ya nggak usah tanya, guru sampean ini punya silsilah nggak, punya syarat nggak usah begitulah, nggak sopan. Tapi cari informasi dari pihak lain, apalagi sekarang zaman modern, googling. Oh ternyata ini dulu berguru sama kiai ini, berguru sama ulama ini, berguru sama habib ini, berguru sama, itu ada di Google. Ya mohon maaf, saya juga kalau pengen kenal saya yang sesungguhnya gitulah, coba di Google, nama saya diketik, insya Allah keluar. Pernah kemana saja itu ada di situ. Kemudian itu berarti guru itu jelas, istilahnya sanadnya. Kemudian guru itu juga mau membimbing kita, benar-benar membimbing. Artinya setelah ada semacam pendaftaran diri, registrasi, saya pengen jadi murid sampean, registrasi. Tapi registrasinya yang nggak kayak di sekolah harus bayar uang gedung sekian. Registrasinya ya dengan mengucapkan kopil itu udah registrasi itu. Masalah kemudian nggak mengamalkan, ya anggap saja seperti murid sekolahan yang suka bolos. Ini kan yang terjadi di masyarakat, kadang-kadang saya nggak maulah berguru di sana. Kenapa? Memang itu kalau sudah berguru ke sana, karena sudah menyatakan janji akan mengamalkan, kalau tidak mengamalkan nanti saya disiksa, berdosa. Itu karena salah framing sebenarnya. Seharusnya ya yang penting registrasi, masalah nanti bisa mengamalkan dengan baik atau tidak, ya seperti murid sekolah lah. Memang murid sekolah itu, katakanlah waktu SD kelas 1 dulu yang daftar 40 orang. Sampai terakhir 40 orang itu dari sarjana semua. Enggak juga. Mungkin dari 40 orang yang daftar hanya 1-2 yang akhirnya jadi sarjana. Begitu juga kita berguru zikir. Tidak semua yang kemudian terregistrasi di salah seorang guru kemudian jadi wali semua, ya enggak juga. Tapi paling tidak kalau sudah mendaftar, sudah ada upaya dan Allah Subhanahu wa taala
itu tidak menilai hasil kita. Yang dinilai oleh Allah adalah prosesnya, upaya kita dinilai oleh Allah berpahala, karena yang menentukan kita menjadi orang yang berhasil atau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, bukan kita. Kita kan sekedar berupaya. Ibu-ibu rahimakumullah, jadi tadi sampai kepada guru bersanad ya. Kemudian apa yang diajarkan oleh guru ketika kita berzikir la ilaha illallah? Ini karena pengajian cuma 45 menit ya nggak bisa tuntas. Tapi yang terpenting adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah sebagai latihan untuk menjadi orang yang la ilaha illallahnya itu sempurna dari mulut ke hati dan pikiran, maka salah satu kuncinya mengucapkan la ilaha illallah itu, huruf-huruf la ilaha illallah itu harus nyantol ke dalam titik-titik yang ada di dalam diri kita. Pertama, titik yang ada di bawah pusar. Ini namanya latifatul qalabi. La ilaha illallah. Ini bawah pusar. Kedua di sini latifatun nafs. Latifatun nafs ini tadi sudah belajar tentang nafsu itu tadi. Kalau yang di bawah pusar itu yang paling mudah disingkirkan karena ini kaitannya dengan perut. Doyan makan, doyan minum, banyak tidur, itu yang goda setan yang di sini. Tapi kalau yang di sini ini latifatun nafsi, itu sudah sampai kepada keinginan lebih. Jadi makan tidak sekedar kenyang, kalau bisa lebih kenyang dan yang enak-enak. Ini pikirannya ini. Kemudian ilaha kan, ini namanya latifatul qalabi, latifatul nafsi, latifatus sir. Sir itu artinya sebenarnya rahasia. Ini lebih kepada tipu daya. Orang kalau menipu kan merahasiakan sesuatu. Masa orang nipu terang-terangan? Orang mau nipu itu ya disembunyikannya. Setelah itu ada latifatul khofi. Sir rahasia, khofi itu rahasia dan tersembunyi. Setelah itu di sini tengah akhfa, lebih tersembunyi. Setelah itu di sini latifatul ruh. Latifatul ruh itu sebenarnya kata ruhani tadi sudah tahu. Tetapi ruhnya di sini yang godaan setan itu adalah menyatakan diri bahwa saya itu bersih, saya itu suci, saya itu banyak amal, saya itu ada di sini. Baru terakhir latifatul qalbi. Nah, kalau kita membiasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini berarti la ilaha illallah itu tiap hurufnya sudah menembus tempat sembunyi setan. Kan kita tahu ya, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada orang yang suka ngajak-ngajak kita kepada kemaksiatan, ya itu ya setan, tapi terdiri dari manusia. Kurang lebihnya mohon maaf.
mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa ala hadinya wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Jairulillahi lahumul Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa 'alanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal qadim wa antal akhir la ilaha illa anta Rabbana Rabbana wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.